Halo guys.
Cek suara. Suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, alhamdulillah. Ya, baik anak-anakku semua, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok yang jawab sedikit? Semangat yuk. Bulan puasa penuh semangat ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya. Terima kasih jawabannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Puasa kita lancar. Kita bisa menambah amaliyah di bulan Ramadan. Ya, baik anak-anakku semua. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin ya. Ini tuh ada pengumuman ya, pengumuman dosen itu sekarang sudah fingerprint-nya itu di kampus, di kantor. Berarti sekarang dosen itu wajib ngantor. Nah, ini. Terus pertanyaannya, kapan mahasiswa mau ke kampus? Mungkin diperkirakan semester depan itu pembelajarannya mungkin sudah offline ya. Ya, tapi ini masih uji dulu. Besok setelah Lebaran itu bagaimana? Apakah ada yang terkena COVID atau tidak ya? Jadi ujiannya tuh besok ketika Lebaran, kan banyak yang mudik. Nah, itu nanti akan mendatangkan penyakit baru COVID atau tidak. Nah, kalau tidak aman berarti kuliahnya insya Allah offline. Ya, gitu ya. Jadi sekarang kampus Undip itu kuliahnya online, dosennya offline. Nah, itu. Ya, ini sekedar informasi aja ya. Ya, baik anak-anakku semua, mari kita buka kuliah pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Dengan membaca basmalah ya. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah ya. Yuk sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin ya, semoga dengan bacaan Al-Fatihah apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anakku semua, mari kita lanjutkan materi kuliah kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan teknologi menurut konsep Islam. Ya. Saya harapkan materi kemarin, ya sebentar. Ya, baik. Kemarin kita sudah membahas tentang ajaran Islam menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda sudah membaca buku saya dan sudah membaca PPT saya? Semoga Anda sudah ya. Yang belum, tolong segera dibaca. Terus Anda sudah paham bagaimanakah ajaran Islam mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, insya Allah materi kemarin
bisa Anda gunakan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai perkembangan iptek itu membahayakan manusia. Jangan sampai merusak kehidupan manusia. Tapi dengan perkembangan iptek bisa membawa kemaslahatan, bisa membawa barokah, bisa membawa manfaat bagi manusia dan alam semesta. Dengan perkembangan iptek, ya kita makin mudah beribadah kepada Allah, mudah mencari sumber-sumber atau ajaran Islam tentang berbagai ilmu pengetahuan ya. Menurut ajaran Islam, kita bisa bertanya dan kemudian kita bisa menjawab lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, kaitannya dengan mahasiswa ya, kalau kita sudah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita akan mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam konsep Islam. Dan kita menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, kita juga cerdas dalam emosional dan cerdas dalam religius ya, religius. Ya baik, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang apa ya? Yuk, saya mau bertanya, ini kelompok berapa yang maju dan membahas tentang apa? Yuk saya tanya, tolong dijawab siapa yang maju presentasi pada kuliah sore hari ini. Yuk raise hand. Saya buka ya. Oke. Ini kan kelasnya kan sebetulnya masuk jam 16.10 ya. Tapi kita ajukan kan, betul ya? Nanti tolong diingatkan kalau sudah jam 16.10 saya share absen ya. Ya, oke. Jadi ini yang Mohon maaf Bu, izin masuk. ya, ada apa? Ya, perkuliahan agama untuk kelas A ini dimulai pada pukul 15.40 Bu, Ibu. Oh, 15.40. Ya, mungkin nanti bisa share barcode pada sekitar jam segitu, Ibu. Gitu. Terima kasih. Ya, berarti sekarang kita yang maju presentasi siapa aja ya. Di sini tertulis yang raise hand itu ada 3. Berarti ini kelompok berapa ya? Kelompok 10. Ya, kelompok 10 ya? Kelompok 8, Ibu. Oh, kelompok 8. Masih kelompok 8 ya? Ya, baik. Kelompok 8 terdiri dari 3 orang ya, 3 mahasiswa ya. Betulkah? Oh, ada 4. Maaf, Ibu. Saya izin mengkonfirmasi bahwa kelompok kami terdiri dari 5 orang, Bu. Ya, yang hadir cuma 4 ini. Yang satunya mana? Tolong diingatkan untuk cepat-cepat masuk ke Teams ya. Ya, sebelum dimulai, yang satu mahasiswa yang belum masuk, dipersilakan masuk. Oh, sudah 5 ya. Sekarang saya panggil. Yuk, yang pertama. Astrina Akutarina. Astrina Hadiroh, Ibu. Terus yang kedua, Imtinan Rana Safitri. Imtinan Hadirah, Ibu. Tri Oktavianti. Tri hadir, Ibu. Bunga Marseli. Hadirah, Ibu. Dinsa Brilian Yolandi. Dinsa hadir, Ibu. Oke. Ini ada 5 ya. Berarti hadir semua. Anda akan mempresentasikan tentang apa? Kelompok 8 mempresentasikan tentang apa? Izin menjawab, Ibu. Kelompok kami mempresentasikan mengenai Islam dan biologi, Bu. Oh, Islam dan biologi. Ya, baik ya. Ya, tolong dipersiapkan. Yang jadi moderator siapa? Yang jadi moderator Astrina. Oktarina, Untuk moderatornya Imtinan Rana, Bu.
Imtinan, ya oke. Ya, sekarang dipersiapkan PPT-nya sambil menunggu kelompok 8 mempresentasikan makalah. Saya berikan pengantar ya. Saya berikan pengantar. Jadi, biologi itu merupakan salah satu uraian atau penjabaran ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah itu, jadi kita ketahui bahwa ajaran Islam itu kan rahmatan lil alamin, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada ilmu biologi. Ya, ilmu biologi itu ya kalau dulu dikenal secara umum dikenal tuh ilmu pengetahuan alam yang mempelajari hubungan antara manusia dengan alam semesta. Nah, alam di sini kalau biologi itu khususnya apa? Hewan dan tumbuhan ya. Hewan dan tumbuhan, morfologi ya, hewan dan tumbuhan. Nah, itu. Bukan hasilnya ya, tapi apa ya? Seluk-beluk ya, hewan dan tumbuhan. Nah, kita tahu hewan dan tumbuhan itu adalah salah satu makhluk Allah ya. Dan juga manusia ya. Dan juga manusia. Jadi biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup ya, makhluk hidup dan alam semesta. Ya, apakah itu ada di dalam Al-Qur'an? Apakah Islam mengajarkan ya tentang biologi? Ya, kalau kita ketahui Al-Qur'an itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Qur'an yang merupakan kitab dari orang yang beragama Islam, di dalamnya merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Nah, tentang biologi ya, kata kunci dari biologi itu banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an menjelaskan secara global. Global itu secara umum aja. Nah, penjelasannya dijelaskan melalui akal pemikiran manusia. Nah, manusia itu kan punya akal, punya intelektual, punya daya pikir ya. Dan itu berfungsi untuk meneliti ya alam semesta, melakukan tadabbur yang sedalam-dalamnya sehingga bisa menyelidiki ya objek dari ilmu biologi sehingga ilmu biologi itu bisa diketahui dan nanti bisa bermanfaat bagi manusia. Ya, produk ilmu biologi ya misalnya tentang kegunaan tumbuh-tumbuhan. Diketahui bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang ditandai dengan bermacam-macam daun ya. Anda misalnya di suatu kebun, kemudian di situ ada macam-macam tanaman, nah Anda lihat bunga daunnya itu macam-macam. Nah, di situ menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kaya. Ya, coba manusia menyebutkan daun apa gitu ya, itu mungkin tidak sempurna. Tapi kalau Allah itu menciptakan daun dengan beraneka macam rupa, nah berarti kan ada bermacam rupa tumbuhan ya. Begitu juga hewan ya, hewan itu juga diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Maka manusia harus mengetahui hewan itu, apakah hewan itu halal atau haram. Dan hewan itu digunakan untuk apa? Apakah diambil tenaganya, atau diambil dagingnya, atau diambil telurnya, susunya, dan sebagainya. Nah, itu perlu kajian ilmu pengetahuan tersendiri. Ya, maka dari itu pada sore hari ini kita akan mempelajari ilmu biologi menurut konsep Islam. Ya, walaupun nanti kita hanya mendapatkan pengetahuan yang tidak secara mendalam, tapi bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang biologi menurut Islam ya. Nah, itu pengantar dari saya. Nah, ini karena kelompok 8 sudah siap ya, yang dimoderatori oleh siapa tadi? Mbak Imtihan. Maka waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan makalah. Ya, silahkan. Kemudian yang lain, Anda browsing dulu ya. Di buku saya belum ada yang menjelaskan tentang biologi menurut Islam, di PPT saya juga nggak ada. Nanti Anda bertugas, ya perhatikan, Anda tugas mencari bahan kuliah tentang biologi menurut ajaran Islam. Nah, itu ya, saudara. Ya, nanti Anda kerjakan tugas itu.
Nah, sekarang kita mendengarkan ini dulu aja, mendengarkan presentasi dulu, kita membahas itu dulu. Ya, baik, silahkan kelompok 8. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Islamiati selaku dosen pembimbing mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Islam dan Biologi. Next. Baik, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Bunga Marseli, Tri Oktavianti, saya sendiri Intinan Rana Safitri, Insa Brilian Yolandita, dan Astrina Oktarina. Next. Untuk materi yang akan dibahas pada sore hari ini, untuk yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada Islam dan biologi, ketiga nilai-nilai tauhid, dan keempat studi kasus. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam latar belakang. Jadi biologi itu sendiri termasuk ke dalam ilmu alam yang disebut sebagai ilmu hayati. Ilmu pengetahuan termasuk ilmu biologi pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, antara Islam yaitu Al-Qur'an dan ilmu sains salah satunya biologi, yakni Al-Qur'an ini diposisikan sebagai sumber inspirasi. Al-Qur'an diposisikan di awal dalam suatu kajian ilmu, bukan sebagai pembenar dari bagian akhir suatu kajian ilmu. Hal ini karena keberadaan ilmu yang dipahami manusia, salah satunya yaitu biologi, tidak dapat menjangkau ilmu yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Salah satu hikmah dari mempelajari Islam dan juga biologi yakni diperolehnya nilai-nilai tauhid. Kemudian untuk selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, kemudian juga sebagai sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Di mana dalam Quran surah Al-An'am ayat 38 yang artinya semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, sesama manusia atau hablum minannas, dengan alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Baik, untuk berikutnya ada pengertian Islam dan biologi dan hubungannya dengan ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu alam yang mempelajari organisme hidup dan lingkungannya. Al-Quran dan As-Sunnah telah menyediakan sistem yang lengkap dan sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ilmiah atau penyelidikan ilmiah. Dengan demikian, aktivitas ilmiah merupakan bagian penyusun dari keseluruhan sistem Islam, di mana masing-masing berkontribusi terhadap satu dengan yang lain. Next. Ilmu biologi yang mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan diatur ulang menjadi ilmu yang lebih khusus, seperti embriologi, botani, zoologi, dan lain-lain. Adapun beberapa materi biologi yang berbasis pada Al-Quran, diantaranya yang pertama mikroorganisme, yang tertulis dalam Quran Surat Yunus ayat 61. Yang kedua ada genetik, Quran Surat Abasa ayat 18-20. Yang ketiga ada sistem syaraf, Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Yang keempat ada ekologi, Quran Surat An-Nahl ayat 15. Dan reproduksi embriologi yang tertulis pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pokok pembahasan mengenai nilai-nilai tauhid dan peran agama dalam ilmu biologi. Next.
munculnya doktrin tauhid sebagai awal dan akhir dari tujuan ilmu pengetahuan ini seharusnya menjadi benang merah untuk menjembatani antara agama dan ilmu sains. Kemudian menurut persepsi Ibnu Taimiyah, tauhid pada umumnya dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Di mana tauhid rububiyah ini adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah melalui penciptaannya, kekuasaannya, dan segala pengaturan Allah di muka bumi. Adapun tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah melalui perbuatan-perbuatan hamba dengan hanya beribadah kepadanya, karena yang paling berhak diibadahi, dimintai pertolongan adalah Allah yang Maha Esa. Kemudian ada al-asma wa sifat, merupakan mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya ataupun sunnah nabinya. Selanjutnya ada 3 tingkat kesadaran yang harus dibangun untuk menumbuhkan nilai-nilai tauhid dalam mempelajari ilmu biologi. Yang pertama, sadar untuk apa mempelajari ilmu biologi. Kesadaran ini berfungsi untuk mengetahui tugas manusia dan fungsi dalam mengelola serta menjaga keseimbangan alam dengan menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang menghantarkan manusia mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, sadar akan perlunya konten keilmuan dan pentingnya materi pengetahuan dipelajari dan dikembangkan. Dengan kesadaran ini, nantinya diharapkan manusia mampu berbuat adil untuk kepentingan pribadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mengelola alam. Selanjutnya, memiliki sifat sadar akan bagaimana belajar atau mengajar dengan cara dan teknik yang benar. Pentingnya ilmu mendidik ini yakni agar adanya kesadaran tentang untuk apa mempelajari ilmu biologi dan pentingnya konten keilmuan secara simultan dan dapat dicapai. Selanjutnya, dimensi tauhid yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran ilmu biologi ini, yakni dengan mempelajari ilmu biologi, seseorang dapat memahami keteraturan dan kerumitan ciptaan Allah. Misalnya, memahami kebesaran ilahi dengan kerumitan dan keteraturan kompleksitas ilmu biologi. Dapat memahami bioproses dalam kehidupan, kemudian mampu memahami cara kerja ilmuwan, yaitu kerja ilmiah, serta mampu memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan menerapkan aspek keselamatan. Next. Nilai-nilai tauhid dalam ilmu biologi tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa contoh, yakni pertama, dengan adanya metode ilmiah dan kerja ilmiah dalam ilmu biologi. Cara kerja ilmuwan dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah dikenal dengan kerja ilmiah. Dalam tataran dogmatis agama, cara kerja ilmiah ini juga telah Allah perintahkan dalam banyak ayat Al-Quran untuk menyelidiki apa yang ada di langit dan ada di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yanzuru ma fis samawati wa ma fil ard wa ma tughni ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Next. Metode ilmiah tersebut akan mampu mengantarkan manusia kepada keyakinan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah memiliki kerangka tujuan ilahiyah, yakni berpijak pada ajaran tauhid di mana Allah adalah pencipta alam semesta. Segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Seyogianya setiap langkah yang diambil ditujukan untuk memperoleh keridhoannya dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Next. Selanjutnya, memahami anugerah keindahan Tuhan melalui adanya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan sesuatu yang memperlihatkan berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat lainnya dalam suatu organisme. Variasi mulai dari tingkatan gen, jenis, hingga ekosistem. Hal yang menarik adalah dari jutaan jenis makhluk hidup
yang menghuni muka bumi, tidak ada dua individu pun yang benar-benar sama untuk segala hal, bahkan dua anak kembar identik sekalipun. Kenyataan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa di planet bumi dijumpai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Hal tersebut menunjukkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta ini. Tuhan Yang Maha Besar telah menciptakan begitu banyak ragam makhluk hidup yang memiliki fungsi dan peran masing-masing di dalam kehidupan. Kelimpahan keanekaragaman hayati patut kita syukuri. Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati tanpa merusak atau mengurangi kelestariannya. Di samping itu, berbagai keanekaragaman juga harus dipelajari hikmah dan manfaatnya bagi manusia, sebab Tuhan tidak menciptakan semua makhluknya dengan sia-sia. Ekologi atau ekosistem sebagai keseimbangan dan keteraturan alam semesta. Secara sederhana, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan suatu kesatuan fungsional. Artinya, komponen yang satu dengan lainnya saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem. Ekologi merupakan salah satu syarat akan nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid tersebut ada pada keteraturan alam semesta, yakni hubungan timbal balik antara komponen ekosistem yang mengakibatkan terbentuknya tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Next. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhara lakumul anhar. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Allah menciptakan dengan sedemikian rupa satu komponen pokok dalam ekosistem yang satu sama lain saling membutuhkan, saling terhubung, terkait, dan bergantung satu sama lain. Keteraturan itu merupakan bukti tasbihnya alam semesta ini. Contoh keteraturan ini adalah seperti adanya mikroba atau organisme yang mengatur ulang tangkai yang menjadikan tanah tersebut subur, dan manfaat energi matahari sebagai sumber makan oleh tumbuhan dengan menggunakan proses fotosintesis. Selanjutnya, kami akan membahas tentang studi kasus pengaplikasian biologi dalam perspektif Islam. Next. Topik yang akan kami bahas di sini adalah vaksinasi. Next. Sejarah singkat vaksinasi adalah sebagai berikut. Secara terminologi, vaksin berasal dari bahasa Latin vacca yang mengandung arti sapi. Penyebutan istilah ini didasarkan pada proses dan substansi pertama kali vaksin dihasilkan yang kala itu berupa suspensi yang di dalamnya berisi mikroorganisme jenis cacar sapi yang terlebih dahulu dilemahkan. Pada perkembangan berikutnya, yaitu tahun 1885, berkembang varian vaksin baru lainnya berupa vaksin penyakit menular rabies. Pada tahun 1956, pemanfaatan vaksin sebagai alat medis menemukan momentum emasnya, tepatnya ketika Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggunakan vaksin sebagai instrumen medis andalan dalam menghapus dan melawan penyakit cacar. Puncaknya pada tahun 1980, WHO mengklaim jika penyakit menular cacar sudah tereradiksi. Keberhasilan ini kemudian mengilhami kalangan ilmuwan mengembangkan riset dan penelitiannya, sehingga lahirlah varian-varian vaksin lainnya seperti vaksin campak, vaksin polio,
vaksin pertusis, difteri, tetanus, vaksin meningitis, dan yang terbaru adalah vaksin COVID-19. Next. Vaksinasi merupakan bagian dari imunisasi aktif dengan memberikan antigen dalam vaksin. Secara prinsip, umat Islam tak perlu menolak vaksinasi karena pada dasarnya vaksinasi tidak jauh beda dengan imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi memiliki tujuan sama, namun proses dan cara kerja serta maknanya berbeda. Menurut sabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Bisa dimaknai kuat fisik dan daya tahan tubuhnya. Nabi pun mengajarkan mengkonsumsi 7 kurma ajwa setiap pagi sebagai penangkal racun dan sihir. Hal ini menurut Abdullah tahun 2021. Next. Bolehkah vaksin menurut ajaran Islam? Dikutip dari artikel oleh Turnip tahun 2021, vaksin COVID-19 telah mendapatkan fatwa halal dari MUI dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Kaidah fikih yang menjadi dalil diantaranya al-dororu yuzal, atau artinya kemudaratan harus dihilangkan. Yang kedua al-daf'u awla min al-rofi, yang artinya mencegah lebih utama daripada menghilangkan, dan yang ketiga yahtamil al-dorar al-khos lifdaui al-dorar al-am, atau artinya memikul atau menanggung kemudaratan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Next. Lagi dikutip dari artikel oleh Abdullah tahun 2021, pengambilan putusan fatwa mengenai kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 itu dilandaskan atas hif'an nafs dan juga berdasar beberapa konsep serta kaidah fikih sebagaimana berikut. Yang pertama, konsep istihalah. Benda najis bisa menjadi suci setelah mengalami perubahan zat dan sifatnya, sehingga menjadi benda baru yang berbeda dengan sebelumnya. Kesucian benda najis karena istihalah ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi, juga dari pendapat kuat dalam mazhab Maliki, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang diperkuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Next. Yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i tentang kelonggaran untuk mengkonsumsi obat yang terbuat dari bahan najis dan non-halal bila memang berada dalam kondisi terdesak dan tidak menemukan alternatif lainnya. Yang ketiga, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asalnya adalah mempertimbangkan sesuatu yang dominan. Konteks kaidah ini berkaitan dengan efektif tidaknya suatu obat serta efek sampingnya. Suatu obat boleh dikonsumsi bila secara dominan efektif dalam menyembuhkan penyakit. Jadi, bila vaksin tersebut dalam penelitian klinis teruji secara efektif secara umum dalam pencegahan COVID, maka vaksin tersebut boleh digunakan menurut kesepakatan ulama. Next. Yang keempat, ada kaidah fikih yang berbunyi, hajat umum menduduki posisi darurat yang khusus. Dalam konteks vaksin COVID-19, kita tahu bahwa virus COVID-19 ini tergolong virus yang cepat menyebar dan mewabah, sehingga banyak sekali orang-orang kehilangan banyak harta dan bahkan nyawa. Pun banyak kegiatan manusia yang menjadi tersendat dan tak berjalan normal. Jadi meskipun berobat dengan vaksin ini tidak tergolong hal yang mendesak bagi setiap individu, tapi vaksin ini sudah menjadi kebutuhan yang umum bagi semua manusia. Dengan demikian, vaksin COVID-19 yang menjadi kebutuhan umum tersebut posisinya menjadi hal yang mendesak yang khusus bagi setiap individu. Next. Dikutip dari artikel oleh Hanan tahun 2022, maslahat masuk wilayah substansial. Di dalam maslahat terdapat berbagai tujuan yang dikehendaki oleh syar'i ketika menetapkan atau memberlakukan hukum, di mana tujuannya adalah mendatangkan manfaat dan menolak keburukan. Adapun terkait kemaslahatan sosial penggunaan vaksinasi dalam penanganan COVID-19 ditinjau dari perspektif Islam,
dapat dilihat dari 3 aspek, yakni sebagai berikut. Yang pertama, aspek pengaruhnya, bahwa pada situasi seperti saat ini di mana COVID-19 menular begitu cepat dan meluas sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu. Penggunaan vaksin sebagai instrumen medis penanganan COVID-19 ini memberikan secara langsung pengaruh signifikan dalam menekan pergerakan dan penularan COVID, sehingga jumlah lonjakan dari COVID ini akan menurun. Yang kedua, aspek cakupannya. Vaksin memberi manfaat perlindungan dua arah sekaligus, yakni perlindungan diri dan perlindungan terhadap lingkungan, keluarga, dan masyarakat pada secara umumnya. Vaksin memiliki peran dan fungsi besar dalam membentuk dan memperkuat daya kebal tubuh sehingga mereka yang sudah melakukan vaksinasi mempunyai resiko penularan lebih rendah daripada yang belum vaksinasi. Yang ketiga, aspek kekuatan dalilnya, bahwa penggunaan vaksin sebagai salah satu pendekatan medis penanganan COVID-19 ini memiliki landasan keagamaan yang cukup kuat, baik landasan terkait hukum kebolehannya maupun terkait hukum kemaslahatannya. Pada aspek hukumnya, kebolehan penggunaan vaksin sudah ditemukan pada fatwa MUI nomor 2 tahun 2001 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac dan PT Bio Farma, serta fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin AstraZeneca. Adapun pada aspek kemaslahatannya, vaksin ini berfungsi memperkuat daya imun tubuh dari penularan virus. Itu memiliki referensi kuat dengan 5 prinsip diberlakukannya hukum syariah, yakni prinsip perlindungan terhadap agama atau hifz al-din, terhadap jiwa atau hifz al-nafs, akal atau hifz al-akal, keturunan atau hifz al-nasl, maupun perlindungan terhadap harta atau hifz al-mal. Next. Baik, selanjutnya berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biologi adalah cabang ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu alam yang mempelajari organisme hidup dan lingkungannya. Al-Quran sebagai pedoman dalam Islam memberikan informasi yang menggugah pikiran tentang fenomena alam dan dalam porsi yang cukup besar. Selanjutnya, hikmah dalam mempelajari ilmu biologi yaitu mendapatkan pemahaman tentang ketauhidan atau agama. Hal ini bisa dilihat dari nilai tauhid yang terkandung dalam ilmu biologi, yakni tauhid yang bersifat rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya yang ketiga, bahwa vaksin COVID-19 telah mendapatkan fakta halal dari MUI dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, bahwa pengambilan keputusan fatwa dilandasi atas hafiz an-nafs dan juga berdasarkan beberapa konsep serta kaidah fikih. Baik, berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun makalah dan juga PPT kali ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga presentasi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, kritik, dan saran, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Ya Mbak, kayaknya itu ada pertanyaan ya. Silahkan ditanggapi. Baik, untuk Abdullah dan Hakoni, dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdullah dan Hakoni izin bertanya. Mungkin ini pertanyaan saya lebih apa ya? Kan kita di sini masih sama-sama belajar gitu. Saya dan teman-teman yang presentasi selaku mahasiswa gitu ya. Lebih kayak nanya pendapat aja. Nah, nanti kalau semisal ada pendapat dari pendapat mengenai jawaban yang dapat mendukung jawaban boleh disampaikan gitu. Mungkin bagi teman-teman, menurut teman-teman bagaimana
pandangan Islam terkait dengan apa ya, pengujian atau penelitian yang memiliki resiko berbahaya tapi juga memiliki manfaat yang besar. Mungkin saya biar lebih jelas ya, ini terkait seperti donor organ gitu. Kan donor organ itu di satu sisi dapat menyelamatkan orang tersebut. Kita ambil ini aja deh, yang gampang kayak ginjal gitu kan. Nah, itu bisa menyelamatkan orang yang membutuhkan donor tersebut, namun juga dapat berisiko pada pendonor. Mungkin menurut kalian itu dari sudut pandang Islam bagaimana? Apakah bisa diterima dari sudut pandang Islam atau ada syarat tertentu gitu? Disampaikan sepaham dari teman-teman saja. Seperti itu, apakah bisa diterima? Bisa, Abdullah. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk penanya kedua ada Firmansyah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Firmansyah izin bertanya. Tadi salah satu nilai tauhid yaitu disebutkan al-asma wa sifat. Nah, itu artinya mengesahkan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, apa cara mengesahkan, cara menetapkan sifat-sifat Allahnya itu bagaimana ya? Agak kurang paham yang bagian al-asma wa sifat itu. Boleh dijelaskan lebih detail lagi? Baik, terima kasih Firmansyah untuk pertanyaannya. Mungkin bisa kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Mbak. Halo semuanya. Ini absennya sudah saya share di grup kelas ya. Tolong absen dulu, yuk. Nanti waktunya tidak salah habis. Nah, sambil absen, kemudian kelompok 8 mempersiapkan jawabannya ya. Nanti jawabannya dipilih yang paling mudah dulu, ya. Terus nanti saling menyempurnakan. Gitu, yuk silahkan mau dijawab yang mana. Ini berarti yang sudah bertanya berapa? Ada 2 atau 3? Kayaknya 2 ya? Izin masuk Ibu, ada 2 orang Ibu. Ada 2 orang. Mau tambah lagi enggak? Yuk, ditunggu. Siapa yang mau bertanya lagi? Jadi perkembangan teknologi di bidang biologi itu sangat cepat ya. Misalnya berkaitan dengan genetika ya, rekayasa genetika. Kemudian juga berkaitan dengan ini tentang ini hewan tumbuhan itu kan banyak banget ya. Sekarang kan banyak kuliner. Nah, itu juga salah satu bukti perkembangan teknologi di bidang biologi, cuma dalam bidang pengolahannya. Ya. Nah, kalau kita bicara biologi itu termasuk dalam bidang fikih muamalah. Fikih muamalah. Fikih muamalah itu mengatur hubungan antar manusia. Manusia dengan alam, ya, manusia dengan lingkungan, flora, fauna itu fikih muamalah. Ya, kalau mengatur hubungan dengan Tuhan, kita ketahui itu fikih ibadah, ya. Nah, karena itu berangkatnya dari fikih muamalah, maka kita menggunakan kaidah hukum yang menjelaskan bahwa segala sesuatu ya dalam bidang muamalah itu hukumnya adalah boleh. Jadi kalau kita mau menemukan teknologi ya di bidang biologi itu boleh, menurut Islam boleh.
kecuali ya ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi itu. Jadi kita mau menyelidiki apapun itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, mengharamkannya itu bagaimana? Ya, pengharaman itu kan bisa dilihat dari jenisnya, bisa dilihat dari pengolahannya, bisa dilihat dari teknisnya ya, teknis atau cara atau metode pengolahan. Kemudian jenisnya, macamnya, nah itu bisa dilihat. Misalnya teknologi di bidang biologi kaitannya dengan manusia ya, manusia sebagai makhluk hidup, ketika manusia itu sakit membutuhkan darah. Nah, maka kemudian ada konsep donor darah. Nah, donor darah itu boleh enggak? Donor darah boleh enggak? Nah, kita lihat karena itu hubungannya sesama manusia ya, maka donor darah hukum asalnya itu boleh kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Tapi ada ulama juga yang menjelaskan bahwa donor darah itu hukum asalnya tidak boleh, kecuali ada syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, berarti hukum yang digunakannya asalnya ada dua ya. Kalau menurut apa yang saya baca, karena itu bidang muamalah, maka asal hukumnya itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berarti kalau donor darah itu boleh, tapi harus sesuai dengan dalilnya. Dalilnya apa? Misalnya kalau donor darah itu kan ada syarat-syaratnya ketika donor darah, misalnya si donor itu harus sehat ya, tidak sakit, tidak dalam keadaan haid. Jarak antara donor satu dengan donor selanjutnya itu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Tidak menderita penyakit ya, tidak ya penyakit itu macam-macam ya. Kalau tensi ya nggak boleh, penyakit dalam juga nggak boleh ya, karena nanti darahnya akan terkotori. Nah, itu jadi syarat-syaratnya. Boleh asalkan memenuhi syarat-syarat. Nah, itu ya. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat, ya nggak boleh. Ya, misalnya apa? Donor darah yang tidak ada syaratnya. Ketika orang mau donor darah, langsung didonor, nggak ada itunya. Nah, itu bahaya. Karena menyangkut nyawa. Nah, itu ya, saudara. Nah, kenapa itu diperbolehkan? Asalkan itu menolong orang. Kenapa donor darah boleh? Ya karena ada misi menolong orang, peri kemanusiaan. Ya, menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau donor darah itu untuk jual beli, ya maka tidak diperbolehkan. Jadi sifat donor itu adalah kegiatan sosial, bukan kegiatan yang mendapatkan keuntungan. Tidak ya. Jadi misalnya ada PMI, Palang Merah Indonesia. Dia mengadakan giat donor darah, maka itu dilandasi dengan sosial. Kalau dijual belikan boleh nggak? Nggak boleh menurut ajaran Islam. Tapi di luar sana kenapa dijual belikan? Nah, itu yang harus diluruskan. Nah, begitu juga yang lain, misalnya. Jadi kalau kita lihat di bidang biologi itu ada biologi yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada biologi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maksudnya teknologi ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Kemarin ketika kita mempelajari iptek dalam konsep Islam ada syarat-syaratnya. Nah, itu bisa diterapkan dalam ilmu biologi. Berarti ilmu biologi yang sesuai dengan ajaran Islam itu apa aja? Misalnya tidak melanggar syariah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mengangkat harkat dan martabat manusia, kemudian ada nilai etika moralnya, ada nilai dakwahnya, ya, kemudian ada juga bisa sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu mempertahankan agama, nyawa, akal, harta benda, dan keturunan. Nah, kalau biologi itu diterapkan dengan menggunakan nilai-nilai demikian, maka itu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, akibat dari teknologi, dampak dari teknologi itu ada yang
ada yang merugikan dan ada yang membawa keuntungan. Maka antara kerugian dan keuntungan itu dipertimbangkan. Nah, apakah kerugian itu bisa diminimalisir atau bisa diantisipasi atau tidak? Atau apakah antara kerugian dan kemaslahatan itu lebih banyak kemaslahatan, itu yang diharapkan. Maka kalau ada dampak teknologi mesti membawa maslahat dan madharat, mesti. Ya, misalnya AMDAL itu mesti ada maslahat dan madharat. Ada satu perusahaan mesti ada maslahat dan madharatnya. Nah, maka kalau itu madharatnya bisa diantisipasi sehingga menimbulkan kemaslahatan yang lebih banyak, lah itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu ya Saudara, ini tambahan aja. Ya, ini dulu ya. Sekarang waktu saya kembalikan ke Mbak Imtihan sebagai moderator untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, silahkan. Ini saya hanya memberi tambahan aja. Saya kembalikan ke moderator, yuk. Baik, Ibu, mohon maaf saya izin masuk. Sebelumnya terima kasih untuk tambahannya dari Ibu Islamiati. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Hakoni bahwa kurang lebih seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Islamiati, jawaban dari kelompok kami juga kurang lebih sama bahwa MUI sendiri telah merekomendasikan kepada pemerintah, tenaga medis, dan juga masyarakat untuk menjadikan fatwa terkait transplantasi organ dan atau darah untuk tenaga medis dimintai selalu mempertimbangkan aspek syar'i pada setiap tindakan medisnya, di mana transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain diperbolehkan dengan ketentuan terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i atau darurat syariah. Kemudian tidak ada doror bagi pendonor karena pengambilan organ atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan. Selanjutnya ketentuan lainnya adalah tergantung jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut, yaitu bukan merupakan organ vital yang dapat mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan pula upaya penyembuhan kecuali dengan transplantasi tersebut. Maksudnya transplantasi tersebut sudah sebagai upaya terakhir seperti itu. Kemudian untuk transplantasi organ juga diperbolehkan jika bersifat untuk tolong-menolong, tidak untuk komersial atau diperjualbelikan. Selain itu, transplantasi organ juga harus ada persetujuan dari calon pendonor, ada rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan juga keselamatan dalam proses transplantasi itu sendiri. Selanjutnya untuk ketentuan berikutnya adalah adanya pendapat ahli tentang dugaan kuat akan keberhasilan transplantasi organ kepada orang lain tersebut. Transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara. Kemudian kebolehan transplantasi organ dan atau jaringan tidak berlaku bagi organ reproduksi, organ genital, dan juga otak. Mungkin dari Hakoni, apakah ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Mungkin dari saya sudah dirasa cukup ya. Tadi jawabannya juga udah ada beberapa peraturan juga dari pihak dari Indonesia, dari negara ini terutama. Dari saya sudah cukup, sudah sangat menjawab. Terima kasih kelompok 8 ya, kelompok 8. Sama-sama Hakoni, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk jawabannya. Izin masuk, saya perwakilan izin menjawab pertanyaan Firmansyah. Jadi Firmansyah ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengesahkan ketentuan Allah dan mengenai al-asma wa sifat. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai mengesahkan ketentuan Allah. Maksudnya di sini yaitu seperti kita ketahui ketentuan Allah ini sangat luas cakupannya, baik itu ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan maupun ketentuan-ketentuan yang
seperti larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan di muka bumi ini. Seperti berikut saya contohkan beberapa ketentuan yang sudah Allah tetapkan, yaitu mengenai adanya qada dan qadar, seperti Allah itu menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan pada malam hari. Kemudian Allah juga menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Kemudian juga Allah menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan secara berpasang-pasangan. Kemudian juga Allah telah menetapkan kapan seseorang itu lahir ke muka bumi ini dan kapan seseorang itu akan dicabut nyawanya. Nah, ketentuan-ketentuan seperti inilah yang dimaksud kita harus mengesahkannya. Kemudian meyakini ketentuan-ketentuan tersebut, kemudian juga mengamalkannya dan menyatukan dengan orientasi kehidupan kita. Itu dengan meniati segala aktivitas hidup secara ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Ini juga disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, melalui ayat ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan segala yang ada di muka bumi ini tidak secara cuma-cuma, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai asma wa sifat. Seperti yang telah dijelaskan pada presentasi kami sebelumnya, asma wa sifat ini merupakan salah satu yang termasuk ke dalam klasifikasi tauhid yang dibagi oleh Ibnu Taimiyah. Di mana asma wa sifat ini yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah itu nama-nama dan sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Maksudnya di sini yaitu saya lanjutkan. Maksud asma wa sifat ini yaitu merupakan penegasan Allah dengan sifat-sifat yang menjadi miliknya dan juga nama-namanya. Seperti contohnya adalah Asmaul Husna yang terdiri dari 99 nama-nama baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan yaitu salah satu Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah yaitu Al-Basir yang artinya Maha melihat. Nah, Al-Basir ini berarti meskipun kita harus meyakini bahwa meskipun tidak ada satupun manusia yang melihat perilaku tidak terpuji kita selama di muka bumi ini, tetapi ada Allah yang senantiasa melihat apa yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar. Selain itu juga ada malaikat yang akan mencatat amal kita tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan Firmansyah, apakah ada tanggapan Firmansyah? Cukup, terima kasih banyak, sangat jelas. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, untuk Bu Islamiati ini apakah izin bertanya saya untuk selanjutnya apakah dilanjutkan dengan pertanyaan atau dicukupkan, Ibu? Ya, Mbak. Dari tadi yang diterangkan, ada beberapa hal yang belum dijelaskan, tapi ini pemahaman yang penting ya. Jadi pengetahuan yang penting. Nah, itu. Nah, apa itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya, tolong dijawab ya. Tolong dijawab. Jelaskan biologi ini menurut Islam. Nah, biologi menurut Islam itu ada syarat-syaratnya ya. Jelaskan syarat-syarat biologi menurut Islam. Kemudian apakah ini pertanyaan yang kedua, apakah peran ajaran Islam terhadap ilmu biologi?
Yang pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan 3, berikan contoh ya, berikan contoh biologi menurut ajaran Islam. Contoh-contoh kasus biologi menurut Islam ya. Atau berikan contoh ayat Al-Qur'an yang mengajarkan tentang biologi. Nah, itu ya, mungkin tadi sudah diterangkan. Saya ingin ini di anu lagi, di benang merah ya. Ya, itu ya, Mbak, kelompok 8, saya ulangi lagi. Jelaskan biologi menurut Islam. Yang kedua, apakah peran ajaran Islam terhadap ilmu biologi? Kemudian, jelaskan contoh-contoh teknologi biologi dalam Al-Qur'an. Ya, itu. Itu aja, 3 aja. Yuk dijawab. Silahkan. Yang lain boleh menjawab. Yang di luar kelompok ini boleh menjawab ya. Yuk silahkan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Halo, moderator. Halo Ibu. Ibu terima kasih izin waktunya untuk berdiskusi Ibu. Ya, jangan lama-lama. Ya. Tadi Anda kan sudah presentasi kan? Mungkin ini dimunculkan lagi. Ya, berarti menyempurnakan dari tadi.
Baik, Ibu Islamiati, saya izin menjawab terkait contoh biologi menurut ajaran Islam. Pada PowerPoint yang telah ditampilkan, di sini terdapat hubungan ajaran Islam dengan materi ilmu biologi. Untuk yang pertama ada mikroorganisme yang tertulis di Quran surat Yunus ayat 61 yang artinya kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Pada surat ini menjelaskan tentang mikroorganisme sebagai makhluk hidup yang mikroskopis yang terdiri dari satu sel yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Untuk yang berikutnya, contohnya pada genetik, pada bidang genetik di Quran surat Abasa ayat 18-20 yang artinya dari apakah Allah menciptakannya dari tetes mani, Allah menciptakan lalu menentukannya, kemudian dia memudahkan jalannya. Di sini dapat menjelaskan mengenai DNA sebagai bank informasi tubuh manusia dan proses-prosesnya selama penjelasan secara genetik melalui mekanisme fungsi masing-masing gen. Lalu untuk yang berikutnya ada sistem syaraf. Ada pada Quran surat Al-Alaq ayat 15-16 yang artinya ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu yang mendustakan lagi durhaka. Di sini menjelaskan bahwa konsepsi ubun-ubun itu sendiri menjelaskan mengenai bagian prefrontal dari kepala yang bertugas menyusun fungsi otak yang khusus. Jadi pada tengkorak ini berada di bagian anterior otak. Lalu untuk berikutnya ada pada bidang ekologi, tertulis pada Quran surat An-Nahl ayat 15, yang artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Dalam literatur, dalam dalil ini dikatakan bahwa merepresentasikan bahwa konsep lingkungan dalam kajian ekologi itu diberikan oleh Al-Quran dalam berbagai istilah. Untuk semua spesies itu salah satunya yaitu bumi atau ardum. Ardum memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama menunjukkan lingkungan planet yang berbatas dengan implikasi bahwa tanah dan ruang makhluk hidup atau mikroorganisme, di mana ruang kehidupan manusia dan fenomena geologis ada. Yang kedua berarti lingkungan planet bumi yaitu proses pembentukan dan kemunculan planet bumi. Lalu untuk yang terakhir ada reproduksi dan embriologi yang tertulis pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Di sini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia melalui beberapa fase
Yang pertama yaitu melalui fase nutfah. Ketika sperma laki-laki dan sel telur perempuan bertemu dan terjadi pembuahan, kemudian terjadi keadaan di mana ada bagian yang terbentuk dan membentuk bagian yang lain. Lalu fase kedua yaitu alaqah, kata atau alaqah berasal dari alaqah yang artinya membeku, tergantung atau berdempet, sehingga ditafsirkan sebagai gumpalan darah yang bersifat seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Lalu fase terakhir yaitu muklahah, yang berarti daging kecil yang dapat dikunyah. Dalam ilmu pengetahuan biologi diketahui bahwa hari ke-10 gumpalan darah yang berada dalam rahim berubah menjadi segumpal daging kecil yang disebut yolk. Pada hari ke-10 sampai hari ke-14 kehamilan mulai stabil dan pada yolk mulai terbentuk sel darah, kepingan embrionik dan plasenta. Mungkin untuk pertanyaan yang lain, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya Mbak, tadi jawaban tentang contoh ya ilmu biologi yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi biologi itu dijelaskan di dalam Al-Quran namun secara global, hanya secara umum aja ya, tidak lengkap ya. Maka dalam Islam membuka pemikiran ya intelektual manusia untuk menguraikan secara terperinci. Jadi misalnya Anda sekarang kuliah, terus kemudian ada mata kuliah yang merupakan uraian penjabaran dari ilmu biologi menurut Islam itu diperbolehkan karena itu untuk mempelajari ilmu biologi secara mendalam dan nanti hasilnya adalah ditemukan teknologi. Nah, teknologi itu kan hasil dari ilmu pengetahuan yang itu nanti bisa dieksekusi atau diterapkan untuk memanfaatkan kekayaan alam. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta tidak sia-sia, mesti ada gunanya. Nah, untuk menggunakan kekayaan alam itu salah satunya menggunakan teknologi ilmu biologi. Nah, itu ya, Saudara. Jadi Al-Quran yang merupakan sumber ilmu pengetahuan tidak menjelaskan secara terperinci tentang biologi, namun hanya menjelaskan secara global dan uraian terperincinya diserahkan kepada pemikiran manusia. Nah, pemikiran manusia di sini ketika menghasilkan teknologi mesti ada dua kenyataan. Ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka kita sebagai orang Islam tentunya menggunakan teknologi terapan biologi yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu mesti bermanfaat atau berguna pada kehidupan manusia baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, itu ya. Oke, ini saya hanya menyempurnakan aja, menggarisbawahi. Nah, sekarang masih ada beberapa pertanyaan. Yuk, silahkan dijawab. Yuk dijawab. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, silahkan. Halo, kami dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan syarat-syarat biologi menurut Islam. Menurut kami, biologi ini kan sangat berkembang pesat. Nah, syaratnya ini adalah bioetik
Jadi bioetika sangat diperlukan sebagai pengawal riset biologi modern. Islam mengajarkan pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui analisis maslahat mudorot dalam pengambilan keputusan etik menghadapi munculnya dilema bioetika sebagai akibat perkembangan biologi modern. Menurut literasi yang kami temukan, dalam proses pengambilan keputusan etik terhadap dilema bioetika, mahasiswa harus memahami 6 prinsip bioetika dalam Islam, yakni yang pertama, keadaan darurat. Keputusan etik yang mengandung unsur haram menggunakan pedoman bahwa dalam kondisi normal diharamkan, namun menjadi diperbolehkan ketika darurat, yakni tidak ada pilihan lain dan semata-mata hanya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan. Prinsip yang kedua yakni menjaga dan melestarikan kehidupan. Di sini artinya keputusan etik yang diambil harus berdasarkan tujuan utama untuk semata-mata menjaga dan melestarikan kehidupan, bukan untuk maksud yang lain. Yang ketiga, untuk kepentingan yang lebih besar. Keputusan etik yang diambil harus terkandung maksud untuk kepentingan yang lebih besar. Yang keempat, prinsip manfaat dan mudarat, di mana keputusan etik yang diambil harus sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian serta kemaslahatan dan kemudaratannya. Seperti itu, Ibu. Iya, Mbak. Terima kasih jawabannya. Tadi sudah saya jelaskan tentang biologi menurut Islam itu sama dengan iptek menurut Islam ya. Syarat-syarat iptek menurut Islam. Itu jawabannya sama dengan ilmu biologi menurut Islam. Ya, di situ ada garis hukumnya, garis ajarannya yang nanti kita gunakan sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi biologi. Gitu ya. Jadi syaratnya apa? Sesuai dengan ajaran Islam, tidak melanggar syariah Islam, ada nilai etika moralnya, ada nilai dakwahnya, membawa kemaslahatan dan menolak kemadharatan, mengangkat harkat dan martabat manusia, tidak merendahkan manusia, sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu mempertahankan agama, nyawa, jiwa, harta benda, dan nasab. Nah, itu ya. Oke. Masih ada satu lagi yang belum terjawab, silahkan. Yuk. Kelompok lain boleh membantu ya. Ya, silahkan saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik Ibu, saya izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu peran Islam dalam perkembangan ilmu biologi seperti itu, bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Al-Quran yakni kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan ajaran Islam yang telah kita ketahui, dapat menimbulkan motivasi dan juga inspirasi bagi kita untuk terus melakukan penelitian dan juga menggali ilmu pengetahuan, khususnya biologi, untuk kepentingan bersama dalam kehidupan. Selanjutnya juga sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38 bahwa semuanya telah diatur di dalamnya Al-Quran, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minanas, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, ilmu yang umum, dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa Al-Quran yang diajarkan dalam Islam sebagai sumber inspirasi bagi perkembangan ilmu biologi. Seperti itu, Ibu. Apakah dari teman-teman ada tambahan lagi? Iya, Mbak.
Jadi gampang kan, peran ajaran Islam terhadap ilmu biologi itu sama dengan peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi Anda itu aja dikiaskan aja. Jadi peran ajaran Islam terhadap biologi itu sama dengan peran ajaran Islam terhadap iptek, yaitu sebagai pemadu dan pemandu. Ya, tolong ya ditulis ya. Pemadu dan pemandu. Pemadu itu artinya ajaran Islam dipadukan dengan ilmu biologi sehingga menghasilkan ilmu biologi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemandu artinya ajaran Islam digunakan sebagai alat yang memandu perkembangan ilmu biologi supaya ilmu biologi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam tidak mampu untuk memandu sendirian memandu tentang supaya biologi sesuai dengan ajaran Islam. Ya, tidak sendirian. Namun ajaran Islam nanti berkolaborasi dengan kebijakan negara. Ya, kebijakan negara supaya teknologi biologi sesuai dengan ajaran Islam. Apa itu kerjasama antara ajaran Islam dengan kebijakan negara, yaitu negara kemudian menetapkan kebijakan atau aturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan ajaran Islam kaitannya dengan biologi. Misalnya yang berkenaan dengan kedokteran ya, ada etika dokter ya, etika kedokteran. Ya, kemudian yang berkenaan dengan ini ya rekayasa genetika itu pun juga ada aturannya. Kemudian jaminan produk halal itu pun juga ada aturannya. Kemudian pornografi dan porno aksi itu juga ada aturannya. Pelecehan agama itu juga ada aturannya. Kemudian etika dalam bidang kesehatan, kedokteran itu juga ada aturannya. Nah, kalau aturan itu sesuai dengan syarat-syarat tadi, biologi menurut Islam berarti aturan itu sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau tidak sesuai, berarti belum sesuai dengan ajaran Islam. Apakah ada kebijakan negara yang belum sesuai? Ya, ada. Maka dari itu perlu diadakan satu penelitian sehingga bisa diketahui permasalahan hukumnya, sehingga bisa diperbaharui ya aturannya. Ya, itu ya jawabannya ya, tolong dicatat ya, besok kalau saya bertanya Anda menjawab. Ya, baik. Jadi tadi saya sudah memberikan pertanyaan dan saya yang menjawab sendiri. Saya yang menyimpulkan ya. Tapi ini menjadi pengetahuan yang baru bagi kita dan menjadikan pemahaman kita tentang biologi menurut Islam kita semakin paham ya, dan wawasan kita semakin luas. Ya baik anak-anakku semua, ini dari saya ya. Waktu saya kembalikan ke moderator, tolong disimpulkan saran kemudian penutup, Mbak. Yuk silahkan. Baik. Baik, saya mewakili teman-teman izin menyimpulkan materi pada hari ini. Ajaran Islam menjadi pemandu dalam ilmu biologi. Ajaran Islam tidak sendirian, namun ajaran Islam berkolaborasi dengan kebijakan negara supaya teknologi biologi sesuai ajaran Islam negara, menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang biologi. Contohnya seperti etika kedokteran, rekayasa genetika, jaminan produk halal, pornografi, dan pelecehan agama. Ya Mbak, itu kesimpulannya ya. Sekarang ditutup, sarannya apa? Saran terus ditutup Mbak. Oke. Untuk sarannya,
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dengan akal pikir yang dimilikinya, diharapkan untuk mempelajari segala ciptaan Allah yang berhubungan dengan makhluk hidup maupun tak hidup dalam ilmu sains atau biologi. Dan Al-Quran telah mengisyaratkan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadikan proses pencariannya sebagai ibadah, serta Al-Quran juga menegaskan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan begitu banyak ragam makhluk hidup yang memiliki fungsi dan peran masing-masing di dalam kehidupan. Seseorang yang belajar biologi akan mampu mendapatkan pemahaman ketauhidan atau agama dan akan senantiasa mensyukuri segala penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diharapkan untuk menjaga keanekaragaman hayati tanpa merusak atau mengurangi kelestarian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab yang lain yuk. Dijawab yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku semua, kita kasih aplaus untuk presentator pada kali ini. Ya, silahkan semula ya PPT-nya dihilangkan ya. Ya baik anak-anakku semua, ini udah jam sore ya. Kita cukupi sekian ya, kita menyiapkan untuk berbuka puasa ya. Ya baik, mari kita tutup kuliah pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Yuk semuanya baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupi sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada tugas ya. Tugas ya, Anda mencari bahan kuliah tentang ajaran Islam tentang biologi. Jadi biologi menurut ajaran Islam. Seperti tadi saya jelaskan, mungkin Anda bisa meresum apa yang saya jelaskan, ya atau mungkin Anda mencari sendiri ya, mencari sendiri, browsing boleh. Anda cari itu ya. Jadi itu ditulis di atas kertas folio, kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Jadi hari ini Anda punya tugas yaitu mencari bahan kuliah tentang biologi menurut ajaran Islam. Ya, dikumpulkan minggu depan biasa kayak kemarin ya, nggak usah saya jelaskan, Anda udah tahu. Ya baik anak-anakku semua, saya cukupi sekian. Wassalamualaikum. Oh, ada apa Haniatul? Ada apa? Iya Bu, izin masuk. Ini ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk absen. Mungkin mohon bantuannya Ibu. Ini sudah habis belum waktunya? Belum Ibu, masih ini jam mata kuliah agama sampai jam 17.20. Diusahakan Anda kalau absen jangan bermasalah toh. Kasihan itu siapa Pak Sugi yang sering membantu padahal dia sibuk loh. Absen itu kan gampang kan? Ketika saya share Anda itu kan gampang ya. Tinggal pasang barcode selesai. Ya, yuk sekarang mumpung ada waktu, siapa aja yang belum absen? Sebutkan nama satu kata yang mudah dipahami. Yuk, siapa? Cepet yuk, saya cuma Saya Devi. Saya kesulitan absen Ibu. Sebentar, Desi apa Devi? Devi Ibu. Devi, ya sudah. Terima kasih Ibu. Oke. Saya Chandra Ibu. Chandra, Chandra, ya. Terus siapa lagi? Permisi Ibu, Mahatma. Ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Permisi besok Bu, saya Raffi. Raffi. Ayo siapa lagi? Permisi Bu, saya Raffi.
Siapa? Raffi, Bu. FII. Raffi. Nggih. Oh, iya, Raffi. Nggih, matur suwun, Bu. Ya. Ya, siapa lagi? Ya. Izin masuk Ibu, saya Bu Retno Robiatul, Adawiyah. Adawiyah. Ada. Ya. Ya, siapa lagi? Sudah ya? Kayaknya udah semua ya. Permisi, Ya. Ibu. Saya Suci, Ibu. Suci. Ya. Terima Itu kasih, absen Bu. sendiri, Bu, ya. Ya, diusahakan absen sendiri ya. Nanti Anda yang rugi sendiri loh kalau nggak ada yang bantu. Ya, baik. Sudah ya? Berarti sudah selesai ya? Ya, oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.